Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Fahrul. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab 4, yaitu persamaan garis lurus. Sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dipersilahkan. Cukup. Oke, kita bahas materi yang pertama, yaitu pengertian dari persamaan garis lurus. Jadi, persamaan garis lurus adalah suatu persamaan apabila digambarkan dalam bidang kartesius akan membentuk sebuah garis lurus. Nah, di sini persamaan garis lurus memiliki dua buah ciri-ciri, yaitu variabelnya berpangkat 1, kemudian dihubungkan dengan tanda sama dengan. Oke. Untuk menyatakan suatu persamaan garis lurus, di sini ada dua bentuk. Yang pertama adalah Y sama dengan MX plus N, dan yang kedua adalah AX plus BY sama dengan C. Nah, di sini ada dua buah contoh persamaan garis lurus. Yang pertama, Y sama dengan negatif 2X plus 5. Itu merupakan contoh dari bentuk Y sama dengan MX plus N. Nah, yang kedua, 4X dikurang Y sama dengan negatif 3. Ini merupakan contoh dari bentuk AX plus BY sama dengan C. Nah, sedikit mengulang untuk pembelajaran di kelas 7 tentang koefisien, variabel, dan juga konstanta. Nah, di sini ada huruf Y dan juga huruf X, itu disebut dengan variabel. Nah, minus 2-nya ini adalah disebut koefisien X. Nah, untuk yang Y di sini kan tidak ada angkanya. Nah, sebenarnya itu ada angka, yaitu angkanya adalah 1. Tapi karena dia hanya 1, maka boleh dituliskan, boleh juga tidak. Nah, kemudian 5-nya di sini adalah konstanta. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini 4 itu jadi koefisien dari X. Kemudian Y-nya di sini tidak terlihat suatu angka, berarti kita tuliskan angka 1. Nah, koefisien dari Y di sini adalah negatif 1. Jadi, kalau ada tanda negatif, kita menyebutkannya. Tapi kalau plus, kita boleh menyebutkannya, boleh tidak. Nah, untuk konstantanya sendiri adalah negatif 3 di sini. Seperti itu. Nah, kemudian titik yang dilalui sebuah garis. Nah, kalau kemarin waktu di menggambar grafik fungsi, kita kan harus menentukan titik-titiknya dulu, kemudian menghubungkannya dengan sebuah garis. Nah, selain dengan menggambar grafiknya, kita juga bisa menyelidiki garis itu melalui suatu titik atau tidak. Caranya dengan memanfaatkan persamaan garisnya dan juga titik-titik yang dilalui. Oke, kita bahas saja. Oke, yang pertama kita lakukan di sini adalah menuliskan yang diketahui, yaitu persamaannya Y sama dengan 2X plus 1, kemudian titik yang dilalui 2,3 dan juga 3,7. Nah, kemudian dituliskan yang ditanyakan, apakah kedua titik tersebut dilalui oleh persamaan garis Y sama dengan 2X plus 1. Nah, kita selidiki dulu yang A, yaitu titik 2,3. Nah, di sini 2 menjadi koordinat X dan 3 menjadi koordinat Y. Maka kita tuliskan dulu persamaannya, yaitu Y sama dengan 2X plus 1. Nah,
Kemudian yang kita lakukan adalah menggantikan Y dan X di persamaan dengan koordinat titiknya. Jadi berubah persamaannya menjadi 3 sama dengan 2 kali 2 ditambah 1. 2 kali 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 ditambah 1 hasilnya adalah 5. Nah, 3 sama dengan 5. Pernyataan ini bernilai salah. Karena dia bernilai salah, maka titik 2,3 tidak dilalui oleh garis Y sama dengan 2X plus 1. Nah, kita lanjutkan. Yang B, sama seperti tadi. 3 menjadi X-nya, kemudian 7 menjadi Y-nya. Nah, kita tuliskan dulu persamaannya. Kita ubah dengan koordinat titiknya menjadi 7 sama dengan 2 kali 3 tambah 1. 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian ditambah 1 hasilnya 7. Nah, karena 7 sama dengan 7 bernilai benar, maka titik 3,7 dilalui oleh garis Y sama dengan 2X plus 1. Seperti itu. Nah, kita lanjut menggambar grafik persamaan garis lurus. Nah, di sini kita bisa memakai dua cara nanti. Yang pertama yaitu kita menggambarkan titiknya satu per satu. Misal di sini ada persamaan garis lurus Y sama dengan 2X dikurang 3. Maka kita membuat tabel seperti ini. Menuliskan X-nya. Mulai dari negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan ini nanti kita cari yang terakhir. Untuk yang terakhir kita cari nilai X-nya. Nah, Y yang di bawahnya itu didapat dengan cara menggantikan X di persamaan ini dengan X yang ada di tabel. Satu per satu ya. Nah, kemudian karena X-nya negatif 2, Y-nya negatif 7, koordinatnya kita ketahui menjadi negatif 2, negatif 7. Nah, untuk yang X negatif 1, hasilnya Y-nya adalah negatif 5. Koordinatnya menjadi negatif 1, negatif 5. Nah, untuk yang 0, Y-nya adalah negatif 3. Koordinatnya menjadi 0, negatif 3. Nah, untuk 1, nanti hasilnya adalah minus 1. Sehingga koordinatnya menjadi 1, negatif 1. Nah, kalau tadi kita menggantikan nilai X-nya dengan yang ada di tabel, untuk yang terakhir ini kita menggantikan Y-nya dengan yang ada di tabel untuk mencari nilai X-nya. Nanti nilai X yang diperoleh adalah 3 per 2. Sehingga koordinatnya menjadi 3 per 2,0. Seperti itu. Nah, setelah tadi kita mencari koordinat dari titik-titiknya, kemudian kita rekap dulu. Nah, itu adalah beberapa titik yang kita peroleh tadi. Kemudian kita gambarkan. Karena di sini tidak sampai dengan negatif 7, berarti kita mulai dari koordinat negatif 1, negatif 5. Nah, koordinatnya di situ yang diberi titik orange, kemudian yang 0, negatif 3. Nah, bisa terlihat dia tepat di sumbu Y. Kemudian yang 1, negatif 1. Kemudian yang terakhir yaitu 3 per 2,0. Nah, dia tepat berada di sumbu X. Nah, setelah itu kita gambarkan garisnya. Nah, ini adalah gambar grafik dari persamaan garis tadi. Oke. Nah, cara yang kedua adalah dengan memanfaatkan titik potong dengan sumbu X.
dan titik potong dengan sumbu Y. Nah, kalau garis berpotongan dengan sumbu X, maka nilai Y-nya yang sama dengan 0. Kalau dengan sumbu Y, nanti X-nya yang sama dengan 0. Setelah ketemu, kita gambarkan koordinat titik potongnya. Setelah kita gambarkan, kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis. Di sini ada dua buah contoh, yaitu garis dengan persamaan Y sama dengan 2X plus 4. Yang kedua, 2X plus 3Y sama dengan 6. Oke, kita masuk ke persamaan yang pertama, yaitu Y sama dengan 2X plus 4. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menggambar sebuah tabel. Nah, yang di atas sendiri kita tuliskan persamaannya. Nah, untuk di kolom ke-1, kolom yang ini, kita tuliskan X, Y, dan juga koordinatnya X, Y. Nah, yang kita cari pertama kali kemudian apa? Yang kita cari pertama kali adalah titik potong dengan sumbu Y di sini. Nah, kalau dia berpotongan dengan sumbu Y, maka nilai X-nya yang sama dengan 0. Atau istilah sederhananya, untuk 2X-nya kita hilangkan. Sehingga nanti diperoleh Y-nya sama dengan 4. Koordinatnya adalah 0,4. Nah, setelah mencari titik potong dengan sumbu Y, kita cari titik potong dengan sumbu X. Nah, di sini kalau dia berpotongan dengan sumbu X, maka Y-nya yang bernilai 0 di sini. Atau di persamaannya Y-nya kita hilangkan. Nanti X-nya ketemu negatif 2. Koordinatnya menjadi negatif 2,0. Nah, setelah kita tahu dua koordinat titik potongnya, maka kita gambarkan. Untuk yang 0,4 berada di atas, tepat di sumbu Y ini ya. Nah, kemudian untuk yang minus 2,0 ada di bawah sini, dia tepat di sumbu X. Setelah itu kita buat garisnya seperti itu. Nah, selanjutnya gambar yang kedua, yaitu 2X plus 3Y sama dengan 6. Pertama yang kita lakukan adalah menggambar tabelnya. Setelah itu kita tuliskan persamaannya di tabel paling atas. Kemudian untuk kolom ke-1-nya kita tuliskan X, Y, dan juga X, Y. Nah, setelah itu kita cari titik potong dengan sumbu Y dengan cara menggantikan X-nya dengan 0. Berarti 2X-nya ini kita hilangkan. Nah, sisa 3Y sama dengan 6. Berarti Y-nya adalah 2. Koordinatnya menjadi 0,2. Nah, setelah itu kita cari koordinat titik potong dengan sumbu X dengan cara menggantikan Y-nya dengan 0. Berarti Y-nya ini kita hilangkan. Sisa 2X sama dengan 6. Berarti X-nya hasilnya nanti adalah 3. Koordinatnya menjadi 3,0. Nah, setelah itu kita gambarkan. Untuk yang 0,2 di atas, 3,0 di bawah sebelah kanan. Setelah itu kita gambarkan garisnya. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah sampai di akhir materi. Nah, itu saja yang saya sampaikan untuk hari ini. Semoga kalian paham dan juga bermanfaat ya. Nah, saya akhiri.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.